Biasanya orang-orang yang belum, self love itu biasanya mereka pertama memang tidak mencintai dirinya, melihat orang-orang tuh kayaknya oke banget gitu kan, kayaknya aku nggak bisa nih kayak gitu. Psikologi itu kan memang awalnya dari ya, tapi ternyata semakin berkembang itu ada loh psikologi Islam. Nah, self love ini juga penting kita. Kenapa? Ibaratnya itu adalah, sebuah suplemen atau apa ya, kekuatan yang ada dalam diri kita yang kemudian bisa terpancar luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang pada para penonton setia di channel YouTube Santri Pandan tentunya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Hari ini saya ditunjuk menjadi host ini kebetulan ya pada podcast yang insya Allah kesekian kalinya dan semoga akan terus bertambah podcastnya. Izinkan saya Yusma Kunihaya. Di sini saya meminta izin untuk menjadi host atau pemandu podcast pada sore hari ini. Dan tentunya di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan narasumber kita yang nantinya akan membahas tentang sebuah trouble yang insya Allah sangat difahami oleh beliau. Karena beliau ini insya Allah pakarnya. Gitu. Amin, amin. Langsung saja, monggo. Saat ini kita sedang bersama dengan siapa? Oke, terima kasih Ustazah Isma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semua pendengar dari Darul Haki Podcast ya. Perkenalkan saya Lulu Anissa. Biasanya sih dipanggil Lulu Ustazah. Saya sekarang masih ongoing S2 Psikologi di kampus Universitas Negeri Malang. Dan Ustazah. Ya, Iya, UM. Kadang banyak yang salah kaprah Iya, itu Muhammadiyah gitu. Iya, UM Jadi mah divalidasi. UMM, Iya. Universitas Jadi Muhammadiyah ini yang Malang. Universitas Negeri Malang. Kalau dulu Biasa. orang panggilnya IKIP Malang, IKIP gitu. Malang, gitu. Baik. Tapi juga sebelumnya, walaupun beliau sudah memperkenalkan diri, saya juga izin untuk menyampaikan sedikit dari apa yang saya ketahui tentang biografis beliau ini. Nama lengkap beliau adalah Ustazah Lulu Anissa, SPSI, panggilannya Ustazah Lulu, nggih. Betul. Kemudian beliau itu dulunya di MTSN Watampone dan juga SMA N4 Watampone. Lah ini yang paling bikin saya menarik gitu, Ustazah. Watampone ternyata saya telusuri itu sangat jauh ya, Ustazah. Iya betul. Daerah mana? Nyebrang pulau. Oh, nyebrang pulau. Di mana itu? Pulau Sulawesi. Sulawesi. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk berlangsung dengan jenengan di Iya. Malang yang sangat lagi dingin-dinginnya. pulau, ya. Iya, dan kita harus nyebrang pulau. Betul sekali, Kak. Berarti tadi ini berangkatnya harus nyebrang pulau dulu ya? Iya, saya tuh demi Davindo nih, Masya saya Allah. harus ke sini. Masya Allah, enggak. Jadi Ustazah, izin untuk sore hari ini, pada podcast ini, kita akan bahas tentang self love. Sebenarnya mungkin ini sudah beberapa akan banyak yang ngerti tentang self love itu, tapi mungkin hanya sekedar kayak pengertian self love itu mencintai diri sendiri gitu. Tapi kita ini akan bahas lebih dalam lagi terkait apa sih self love itu. Iya, betul. Berarti kalau misalnya orang-orang mungkin sekedar tahu aja ya self love tuh apa tuh cuman kayak ya udah sekedar denger aja nih Ustazah. Tapi sebenarnya kalau kita mau tahu ya definisi self love itu kalau dari katanya aja udah self love. Self love. Self itu diri, love itu cinta, gitu itu. Tapi sebenarnya self love itu Ustazah konsepnya merujuk pada penghargaan dan permintaan atau penerimaan diri kita secara positif dari kita untuk diri kita kayak gitu. Kalau ditanya apa aja tuh cakupannya nih Ustazah, ada beberapa sih yang perlu kita highlight ini tentang self love. Yang pertama, menghargai diri sendiri. Kemudian merawat kebutuhan emosional, lalu fisik juga iya, kemudian juga memahami dan juga menerima kekurangan, kelebihan, tahu tentang apa yang kita pengen, apa yang kita mau, kayak gitu. Jadi kalau misalnya secara lingkaran besarnya nih ya, self love itu tentang penilaian kita secara baik terhadap diri kita, kemudian juga gimana cara untuk menjaga kesehatan mental kita, kemudian juga gimana caranya kita tetap stabil emosionalnya, dan juga cara kita berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang mendukung kesejahteraan psikologis kita, gitu sih Ustazah. Gitu ya, langsung sudah dijabarkan secara detail tentang definisi daripada self love itu.
Iya, betul Nggak sekedar Ustazah. mencintai diri sendiri aja ya Ustazah, tapi juga Iya, termasuk Kak, menilai baik terhadap diri diri sendiri, kita. istilahnya kan husnudzon gitu Ih, dengan betul dirinya banget sendiri Ustazah. gitu. Iya. Kemudian juga memperhatikan emosional dan Heeh. selalu mendukung diri untuk mengarah yang lebih baik Iya, seperti itu. betul. Kemudian Ustazah, tadi sudah Mhm. disebutkan definisinya self love, kemudian Iya. penting self love itu dalam keseharian kita. Oh, tentunya penting banget sih Ustazah. Kalau misalnya ibaratnya mesin ya, mesin motor nih. Motor tuh, harus ganti mesin kalau misalnya rusak. Iya. Atau misalnya sehari-hari motor tuh harus, punya bensinnya gitu kan, Mhm. atau isinya entahlah Pertalite lah, Iya. Pertamax gitu. Nah, self love ini juga penting kita. Kenapa? Ibaratnya itu adalah, sebuah suplemen atau apa ya, kekuatan yang ada dalam diri kita, yang kemudian bisa terpancar keluar gitu. Muncul tuh inner beauty bisa jadi dari situ. Nah, kenapa? Karena kita tuh diajak untuk mencintai diri sendiri dulu, gitu Ustazah. Kemudian kita juga diajak untuk care sama diri kita terlebih dahulu baru ke orang lain. Akhirnya apa? Kita jadi menjaga kesehatan mental kita, kayak gitu sih. Nah, setelah kita menjaga, kesehatan kita, otomatis ada proses-proses, kontrol diri, manage diri, kemudian juga meminimalisir hal-hal negatif atau hal-hal buruk ya, yang kita tuh nggak bisa nih kontrolnya. Ibaratnya kayak, omongan-omongan buruk orang tentang Hmm, kita. Kan sulit sih kalau kita itu. iya kan, kayak susah banget gitu kan. Tapi kalau kita udah punya self love Ustazah, semua yang di lingkaran itu nggak berarti. Hmm, Karena kita melihat bahwa aku tuh sudah cukup untuk diriku iya, sendiri, kayak gitu. Masya Ya kan? Jadi kita juga udah pandai Ustazah untuk merespon, sebagai sebanyak apapun perkataannya orang tentang kita, gitu. Jadi istilahnya kepentingannya tuh mungkin self love itu bisa jadi tameng bagi kita Betul untuk banget. nggak mendengarkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting bagi Iya, kita betul gitu kan. betul. Betul banget sih Ustazah. Oke, untuk berikutnya apa aja sih bentuk self love yang bisa Mhm. kita lakuin? Ada banyak bentuk-bentuk self love. Dari awal saya udah bilang bahwa kita tuh jadi tahu tentang kekurangan kelebihan kita kan ketika self love. Maka dari itu bentuknya adalah penerimaan diri. Yang pertama, terima diri kita, mau kekurangannya, mau kelebihannya, kemudian juga banyak ya, ada kekurangan kelebihan ini dari fisik kah, atau misalnya dari pola pikir kita kah, atau mungkin ada tindakan-tindakan yang masih belum sesuai dengan usia kita gitu kan. Tapi ketika kita udah menerima diri kita nih ya, kita itu bisa, berproses untuk orang yang lebih baik, ya kan, better than yesterday gitu kan, kayak gitu. Nah yang kedua itu, perawatan diri Ustazah. Orang kan bilang, "Ngapain skincare-an?" Gitu Oh, kan. oke. Ngapain sih olahraga tuh nge-gym mahal-mahal kayak gitu misalnya ya Ustazah. Atau misalnya ngapain sih terlalu banyak kursus kursus setelah Mhm. pulang dari sekolah, misalnya kayak gitu. Itu adalah bentuk perawatan diri kita. Perawatan untuk kulit, wajah, otak, Iya, iya kan? pengetahuan. Nah, pengetahuan gitu kan. Jadi kita bisa menjaga kesehatan juga dari situ. Nah, yang bentuk ketiga itu adalah, batasan sehat. Misalnya nih, kita tuh tahu kalau misalkan terlalu banyak pedes nih Ustazah ya, asam lambungnya naik Oh, gitu iya. kan ya. Tapi kalau kita mencintai diri kita bisa, menunjukkan bentuk cinta kita itu dengan menjaga makan, nggak makan yang pedes-pedes kayak gitu. Atau misalnya juga kita, mengetahui orang mana yang bisa support buat kita dalam menjaga kesehatan mental. Kalau misalnya orangnya tuh terlalu banyak kalimat-kalimat negatif Mmm. misalnya tentang kita, atau misalnya sering melakukan pergunjingan-pergunjingan yang Teman toksik lah sekarang heeh, istilahnya. iya bener bener, teman toksik nih ya, kayak teman toksik nih harus di-cut off. Asik nggak tuh? Cut off Cut off. nih. Kita harus cut off itu. Kenapa? Karena itu di luar batasan sehat kita, dan batasan sehat itu adalah batasan-batasan yang kita buat sendiri, supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri, itu salah satu bentuknya. Yang terakhir itu berbicara positif. Kita kalau misalnya ngomongin positif, insya Allah kan yang keluar energinya positif, yang datang juga Positif. energinya yang Positif. positif, betul kan? Jadi kayak kita tuh nggak begitu termakan dengan kritikan-kritikan pedasnya orang, dan kita juga tidak mengkritik balik orang dengan yang pedas-pedas, kayak gitu. Jadi kita udah tahu nih, oh kita harus ngomongnya yang positif-positif aja. Karena ketika menyampaikan hal yang positif, yang kita sampaikan ini kan, afirmasi positif ini akan dapat energi positif juga
yang diterima oleh pendengar kita. Kayak gitu. Utamanya kalau misalnya ustazah nih ngajar gitu kan, atau misalnya nemenin teman-teman nih santri-santri di Darul Faqih. Kalau misalnya ustazah memberikan afirmasi positif kepada anak-anak, ya santri-santri ini akan positif juga ke ustazah, berpikirannya juga positif, nyaman, aman sama ustazah. Nah, kayak gitu sih bentuk-bentuk yang kita perlu tahu dari self love kayak gitu. Tapi yang paling menarik tadi self love sebagai tameng diri sih, karena kan ternyata memang apa yang sebenarnya tahu batasan diri kita itu diri kita sendiri gitu. Jadi Benar. dengan self love itu sebenarnya kita jadi tahu kita harus memahami benar-benar itu mampu nggak usah dengar kata orang benar, seperti benar, itu benar. ya Ustaz. Iya, Ternyata memang sepenting itu. sepenting itu. Sepenting itu dan sekrusial itu. Gitu sih ustazah. Nah, karena kalau dengarnya penting banget dan sangat berpengaruh sekali, tapi kenapa sih ya kok ada orang yang dia tuh masih nggak self love? Iya sih, emang karena self love ini kan perjalanan hidup ya ustazah. Kita mungkin juga pernah ustazah berada di tahap kita belum mencintai diri kita kayak contohnya ya, contohnya kan kita udah pernah belajar dan sekarang kita udah ada di tahap udah mencintai diri kita, udah nerima diri kita. Biasanya orang-orang yang belum self love itu biasanya mereka pertama memang tidak mencintai dirinya. Melihat orang-orang tuh kayaknya oke banget gitu kan, kayaknya aku nggak bisa nih kayak gitu. Nah, kemudian ada rasa cemburu sosial bisa jadi, ada rasa iri bisa jadi, atau capaian-capaian orang. Bahkan mungkin orang kalau misalnya ya, kalau punya tas baru misalnya, udah kayak, ih tasnya kok bagus ya, tasku ya, kayak gitu-gitu loh. Kayak nggak ada namanya dia melihat capaian dirinya. Orang-orang yang belum self love itu dia tidak ada keteguhan hati terhadap dirinya sendiri. Tidak ada respon positif terhadap dirinya sendiri, kayak gitu. Akhirnya apa? Mereka nggak bisa mengembangkan passion-nya, stuck di situ-situ aja, kayak gitu, Ustazah. Jadi ternyata memang mungkin dari penonton yang belum punya self love ya, bisa Iya. belajar banget, harus nyimak sampai akhir ini harus Iya, betul. bisa menumbuhkan kecintaan terhadap dirinya sendiri. Betul. Jatuhnya nanti kalau nggak self love berarti masuk ke insecure ya? Ih, betul banget. Insecure akhirnya nggak bersyukur tuh, Iya. Ustazah. Biar bikin nggak Nggak bersyukur tuh. kemudian tadi sudah jelas sih sebenarnya disampaikan, tapi saya masih pengen tahu seberapa penting sih mencintai diri sendiri ini terhadap pengembangan diri kita? Sangat ngaruh karena ketika kita mencintai diri kita kan kita kayak percaya kalau kita tuh punya passion-nya. Kita tuh punya bakat, kita punya minat juga yang bisa dikembangkan, kemudian juga bisa berdampak positif kepada orang lain. Nah, kalau misalnya seperti itu kan kita juga bisa ngatur emosi Ustazah. Tapi kalau emosinya udah stabil atau bisa diatur, bisa dikontrol, kita bisa mengembangkan diri kita. Jadi kalau misalnya kita belum punya self love nih ya, ya otomatis kita belum bisa nih untuk mengembangkan diri kita, kayak gitu sih Ustazah. Dan perjalanannya itu akan sedikit melewati batu-batu kerikil, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kan bagian proses. Iya. Ya Salah satu yang kan? menarik juga karena self love adalah perjalanan Iya, hidup, itu betul tulisnya. sekali. Kemudian kan memang kalau emosi itu harusnya bukan ditekan atau ditekan, tapi memang diatur, Diatur, diarahkan. Dan ternyata self love ini bisa menjadi pengarah dari emosi. betul. Iya, betul. Gimana sih tips atau mungkin dari usaha cara untuk kita itu bisa menjadi seseorang yang self love? Cara belajar kita ya berarti, ada beberapa ya, ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Pertama sih yang paling penting mengenali diri, karena kan self love ini, tidak jauh dari self atau diri kita. Kita bisa dengan mengetahui SWOT, strength, weakness, opportunity, sama, threats kalau nggak salah ya, ancaman. Jadi cara itu kita bisa menulis masing-masing 5 kekurangan, 5 kelebihan dari diri. Bisa juga menambahkan dengan menulis 5 keinginan kita, 5 kemauan kita. Jadi kayak udah ada strukturnya, sistematis, dan kita menjawab semua pertanyaan yang datang dari kita untuk kita jawab untuk diri kita sendiri. Kemudian juga bisa menambahkan, apa sih 5 passion yang kamu sukai gitu, yang nyaman buat kamu kembangkan. Nah, itu adalah cara yang pertama. Jadi mengenali diri. Mengenali diri. Yang cara kedua itu adalah cara belajar mencintai diri sendiri. Dengan cara apa? Menerima diri kita secara sehat, Ustazah.
kita punya kelebihan, kita punya keberuntungan, dan kita juga, punya penghasilan. Tapi kita harus, mencintai atau menerima itu secara sehat. Maksudnya adalah kita menyiapkan ruang untuk kegagalan, untuk ketidakberhasilan, untuk kekecewaan. Sehingga apa, dalam hati kita itu tidak begitu terlalu down atau tidak begitu euforianya tuh tidak terlalu menggebu banget gitu kan. Gitu Ustazah. Nah, seringkali yang susah itu di situ. Kadang kita kalau misalnya terlalu mendapatkan capaian apa gitu kan, menggebu-gebu nih Iya, gitu benar kan. benar. Tapi kita lupa kalau suatu saat kita bakalan ada rasa ada rasa gagalnya, ada rasa sedihnya, ada rasa kecewanya kayak gitu. Nah, biar itu semua balance, kita butuh namanya penyeimbang agar kita sehat gitu. Jadi bener sih kayak jangan terlalu seneng, jangan terlalu sedih kayak gitu. Terus sama-sama aja, balancein aja gitu kan. Jadi sama nih, seimbang gitu. Nah, cara yang ketiga itu adalah membiasakan pola hidup yang baik. Misalkan pola hidup yang baik ini, kadang tuh hal-hal yang sepele sih, kayak misalnya hal-hal yang mudah dilanggar. Jam tidur Ustazah jam berapa? Ini nih, yang bener-bener memang itu, nggak teratur. Nggak teratur kan? Sama sih sebenarnya. Karena kadang udah nyetel alarm jam 10 harus tidur gitu kan. Tapi ternyata masih ada tugas, masih ada kegiatan apalah, masih di luar lah gini-gini. Nah, sebenarnya itu hal yang kita langgar secara ya udahlah nggak apa-apa ya, hal sepele gitu. Padahal sebenarnya itu pola hidup yang nggak baik. Untuk membiasakan pola hidup yang baik berarti kita harus nggak mau harus jam 10 tidur gitu kan. Harus olahraga sekali sekali dalam seminggu misalnya, atau misalnya jalan kaki setiap hari nggak apa-apa gitu kan, dari mana ke mana gitu. Atau makannya harus teratur, makan yang sehat, harus ada sayur buahnya, satu minggu jangan junk food semua, kayak gitu. Itu adalah cara kita untuk self love. Jadi kita kayak tahu nih tubuh kita butuh apa. Nah, yang keempat, be yourself. Be yourself. Sekali lagi, be yourself. Kenapa Ustazah itu penting? Karena, apa yang ada dalam hidup kita, yang datang dalam hidup kita tuh katanya sih cermin. Jadi kalau misalnya cerminan kita hari ini baik, ya muncul yang tampil ya yang baik. Kalau yang buruk ya yang buruk gitu kan. Jadi untuk membuka atau mencari peluang-peluang hal-hal yang baru, yang baik gitu kan untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, ya kita harus menjadi diri kita sebenarnya seutuhnya dibandingkan orang lain. Jangan compare diri gitu. Mengikuti dia omongan orang. Nggak usah kayak gitu. Karena yang dibutuhkan diri kita adalah kita sendiri gitu kan Ustazah ya. Just be yourself misalnya gitu. Misalnya Ustazah Yusma nih kalem gitu kan. Saya agak banyak ngomongnya misalnya kan gitu kan. Nah, saya nggak bisa kayak ustazah yang kalau setiap sepanjang waktu misalnya kayak gitu kan nggak bisa. Ustazah pun juga mungkin nggak bisa untuk yang ngomong atau misalnya langsung welcome to our family misalnya ada orang, nih lo kok jadi Gen Halilintar. Nah, kayak gitu kan nggak bisa. Jadi be yourself. Saya menjadi diri saya, ustazah yang menjadi diri ustazah sendiri kayak gitu. Nah, biasanya be yourself ini susah tuh ditemuin di saat masa perkembangan remaja. Kenapa? Karena masa perkembangan remaja itu kan lagi nyari jati diri gitu kan ya Katanya Ustazah. sih begitu. Iya kan? Banyak coba-coba. Coba-cobanya banyak. Terus kalau gagal mereka jadi down banget kayak gitu. Terus kayak aku nggak bisa ya kayak gitu sih Ustazah. Nah, mungkin kita harus melihat santri-santri kita juga gitu kan. Teman-teman kita gimana ya? Apakah mereka berpikiran seperti itu? Teman-temanku kok gini ya, apakah mereka kehilangan dirinya? Itu sih, itu penting banget sih buat orang dewasa yang ada di sekitaran santri yang beranjak remaja ini, gitu. Nah, cara yang kedua, agak panjang ya, ada menemukan makna dan tujuan hidup. Kalau udah accept, udah menerima, kita jadi memaknai, udah masuk tahap memaknai tujuan kita. Akhirnya apa? Kita jadi tahu nih, ini nih yang aku butuhkan, ini nih yang aku rasakan. Jadi nggak ada salah tafsir, gitu. Nggak ada penilaian gitu. Semuanya objektif, nggak cuman by feeling aja, tapi emang, oh iya ya, oh gini ya, kayak gitu. Nah, yang keenam, mengembangkan potensi atau versi diri kita. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, semuanya itu harus
sesuai dengan apa yang kita Jadi mau. Iya, diri kita. Kalau misalnya kita suka mewarnai, menggambar gitu kan, mungkin kita kelaknya menjadi desainer, arsitek kayak gitu-gitu. Nggak bisa dipaksa jadi jurnalis iya, misalnya. Ini buat teman-teman ya, buat santri-santri di Davindo gitu kan. Jadi semuanya harus dilihat dulu potensi diri kita gitu. Self love ini tuh memang journey atau perjalanannya panjang. Jadi perlu melakukan langkah-langkah mungkin yang kecil tapi karena dia continue, dia stabil, akhirnya itu akan istiqomah ibaratnya iya gitu sih istiqomah. Ustazah. Jadi konsisten gitu. Mmm, Nah, kalau misalnya seperti itu perlahan tapi pasti insya Allah sih kita bisa nyaman dengan diri kita accept, kita mencintai diri kita, secure juga iya. Akhirnya itu tadi kata Ustazah, "Ini kayak tameng ya?" Iya bener, tamengnya udah kuat, gitu. Itu sih Ustazah cara-cara belajarnya nih kalau misalnya kita belum self love gitu. iya, makanya ini memang kita harus benar-benar memahami sampai akhir tentang Iya, gimana konsep love itu sendiri. Karena kan betul. tadi di awal disebutkan definisinya adalah berprasangka baik pada diri sendiri gitu. Heeh, bener Tapi bener. nanti terlalu berprasangka baik, Kak, "Enggak wis, aku udah sehat kok, nggak perlu olahraga." Iya, Ya bener-bener. itu. Padahal Akhirnya kan tadi obesitas tuh jangan-jangan. padahal kan itu dari salah satu belajar untuk self love itu juga termasuk pola hidup yang bagus, Betul Kak, Ustazah, pola tidur. tidurnya diperbaiki, pola Betul, makannya, betul olahraganya, dan sekali. lain sebagainya, Pola pikirnya juga gitu. iya Iya. loh, pola Terus pikirnya. mungkin bikin banyak orang yang sulit self love itu tadi itu sih, saya mungkin Mhm. penyebabnya di, ekspektasi, ya, Iya. terlalu berekspektasi tinggi tapi lupa untuk memberikan ruang Heeh, bener, kegagalan itu kegagalan itu, tadi. ruang kekecewaan itu juga ya bener. Ternyata Mungkin ada ya yang ada bisa, Kak. ada sih sebenarnya. Mungkin kalau misalnya kayak gini mah teori itu kayak, tangkep tapi kita ternyata tuh belum siap juga, iya Mhm. kan ya? Kadang kan kayak gitu tuh. Nah, mungkin karena kita udah self love, orang-orang yang belum self love ini harus dibantu Ustazah. Oh gitu, Iya nggak gitu. sih? Iya, Iya kan kayak harus kamu kita harus menerima dulu kayak, oh kamu, mulai ini ya, mulai merasa bahwa dirimu tidak berharga misalnya, mmm, mulai merasa bahwa, oh itu capeknya oke-oke, terus kamunya belum gitu ya Ustazah. iya, Nah mungkin kita bisa bantu nih teman kita ya teman-teman, mungkin kita bisa bantu kayak, "Tapi tahu nggak sih kemarin kamu kayaknya dapat nilai yang tinggi, nilai yang bagus, kamu mati-matian, kamu berusaha giat belajar kayak gitu, itu bagus loh." Akhirnya dia mungkin kayak, "Oh iya juga iya, ya, aku punya kelebihan loh ya, mhm. temanku nilai matematikanya rendah, aku tinggi loh." Kayak gitu Ustazah. Jadi mungkin kan karena terlalu melihat kelebihan orang Kelebihan lain sampai orang. lupa akan kelebihannya, nggak mau nyari Betul, kelebihannya sendiri. Jadi iya. istilahnya kita perlu mendampingi untuk membantu menyadarkan, "Kamu juga Iya, kayak benar gini loh," benar. kayak gitu. Oh ya Betul, kan. peran orang dewasa emang kayak gitu sih, buat remaja nih ya, remaja utamanya. Tapi kalau misalnya orang dewasa Ustazah, ya ya kalau orang dewasa mah kita cuman bisa mendengarkan sih Iya, Ustazah, dan kalau memang permasalahan itu berlarut-larut, kita ajak aja ke psikolog, gitu. sama. Karena memang kan kalau orang dewasa kompleks gitu kan Iya, ya, itu. kompleksnya kita beda-beda gitu kan. Ada yang memang dia udah sampai di self love-nya, ada yang belum. Ya memang harus ada orang ketiga yang membantu, kayak Jadi gitu. istilahnya kalau semakin kelamaan kita sadar sama self love itu semakin Mhm, panjang ya semakin rutenya gitu. Jadi, panjang. harus bisa membangun self love sejak Sendiri, dini, betul, sedini mungkin. betul sekali. Terus sabar, dari judulnya kan self love, Mhm, berasal dari bahasa Inggris gitu ya. heeh, Seakan-akan teorinya dari, barat. Tapi kira-kira ada nggak sih self love dalam perspektif agama Islam itu sendiri? oke. Psikologi itu kan memang awalnya dari ya, tapi ternyata semakin berkembang itu ada loh psikologi Islam. Nah, psikologi Islam tuh mengkaji apa sih teori psikologi yang itu juga sebenarnya bisa dikaji dalam kajian Islam. Nah, sama kayak self love gitu. Kalau dalam perspektif agama Islam, mencintai diri sendiri itu sebenarnya udah dituangkan dalam Al-Quran. Kemudian ada penjelasan ulama, ada hadis-hadis juga kayaknya yang mendukung itu. Nah, ini nanti Ustazah bisa bantu saya untuk meluruskan ya. Atau para pendengar, para penonton nanti juga bantu meluruskan gitu kan. Self love itu bagian kalau dalam agama Islam nih utamanya bagian dari kita menerima diri kita sebagai seorang hamba Allah, ciptaannya Allah gitu kan. Sehingga apa? Kita tuh manut sama aturannya Allah kayak gitu kan. Mmm, Apa aja yang harus kita yakini, apa aja yang harus kita
lakukan, yang harus semaksimal mungkin kita coba hindari, kayak gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang, sebenarnya tanpa kita sadar kita melukai diri kita. Akhirnya kita mencintai diri kita sendiri dan itu kan jatuhnya kayak, kenapa? Kenapa gitu kan? Kenapa kamu tidak menerima dirimu sebagai ciptaan dari Allah yang Maha Kuasa? Kayak gitu. Di dalam Quran surah At-Tin ayat 4 saja itu Allah berfirman bahwa Dia, Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Udah sebaik-baiknya nih teman-teman, tapi kok kitanya malah tidak memperlakukan diri kita dengan baik Iya. sih, kayak gitu sih. Padahal kan udah Al-Quran sendiri yang Iya baik kan? Ini kalian udah diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Sebaik-baik. Ada akal yang membedakan antara manusia dengan hewan, gitu. Nah, yang kedua itu menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Islam itu mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Dengan apa? Eee, makanlah sebelum kamu lapar. Lapar. Terus berhentilah sebelum kamu Sebelum terlalu. kenyang. Nah, itu kan juga salah satu cara ya untuk menjaga kesehatan Pola hidup. fisik kita, pola hidup gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak makan nantinya takutnya ya nauzubillah min dzalik yang beberapa orang kemudian susah untuk menurunkan berat badannya, kemudian muncul penyakit-penyakit lain, ketika ada penyakit-penyakit lain itu yang muncul, akhirnya mentalnya juga keganggu nih Ustazah. Nah, kalau yang ketiga nih, berdoa dan memohon ampunan. Kan kita manusia ya. Ih, Kalau kita manusia yang manusia kan punya banyak salah hilaf, sengaja tidak pasti. sengaja kan pasti ya ada itu kan. Jadi kita harus berdoa karena doa itu ya kita yang butuh dan mohon Benar. ampun juga itu. Ketika kita berdoa dan ampun ini dari saya pengalaman pribadi itu ya Ustazah, saya merasa bahwa saya udah mencintai diri saya gitu kan, udah menerima diri saya juga gitu kan, bahwa saya punya dosa. Saya butuh ampunan dari Allah yang Maha Kuasa gitu kan, Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itu juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kita bahwa insya Allah Allah mengampuni semua dosa-dosa saya kayak gitu. Nah, berbuat baik kepada diri sendiri itu juga tertuang dalam ajaran agama Islam. Ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang positif. Kumpul sama orang-orang yang positif. Iya. Kumpul sama orang-orang yang uh, ahli ilmu gitu kan, cari ilmu-ilmu baru, ilmu agama kah, atau ilmu pengetahuan umum lainnya kah, gitu kan. Jadi ini tuh kayak kita diajak untuk berinteraksi sama orang-orang baik, alhasil kita juga menciptakan, sebuah, apa ya, hawa ke diri kita yang baik-baik juga. Itu juga termasuk berbuat baik kepada diri sendiri. Dan menghindari perbandingan negatif, Ustazah. Kalau istilahnya tuh rumput tetangga lebih hijau. Lebih hijau. Padahal sebenarnya dalam Islam kita tidak diminta untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Memang kita tuh diciptakan, sebagai ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala sama semuanya ya, semua. Tapi tetap aja kita harus fokusnya pada potensi kita, fokus pada diri kita, karena setiap manusia itu punya pengalaman untuk berkembang. Pengalaman, berkembangnya ini dari kognitifnya kah, dari perilakunya, akhlaknya, dan sebagainya. Itu semuanya pengalaman belajar teman-teman. Dan akhirnya itu tadi, kita nggak bisa membandingkan diri kita sama orang lain. Jadi kalau misalnya kita ikutin prinsip-prinsip yang tadi itu, kita tuh bisa menjadi individu yang semakin berkembang rasa cinta kita, penghargaan diri kita terhadap diri kita sesuai dengan ajaran agama Islam. Kayak gitu, Ustazah. Jadi sebenarnya mungkin di Al-Quran itu sudah banyak sekali contoh tentang self love, hanya mungkin dibungkus dengan bahasa-bahasa yang menurut kita kayak ini self love bukan ya gitu. Tapi ternyata sebanyak itu tentang self love. Banyak Mungkin sih. cara bahasanya aja, cara pembungkusannya Cara kita pembungkusannya. bilangnya self love, padahal kan Iya, berbuat baik pada diri sendiri. betul. Kemudian kita sudah diciptakan dari makhluk yang sebagus-bagusnya makhluk gitu. Sebaik-baiknya makhluk ya. Sangat berkaitan juga pada agama Islam. Iya, tentang self love berkaitan. itu. Jadi benar adanya kalau misalnya Al-Qur'an itu diturunkan memang untuk jadi pedoman. Balik lagi kan ya jadi pedoman. Jadi memang ilmu yang kita dapatkan itu juga sebenarnya kan udah ada dari pedoman kita ini, dari Al-Qur'an ini. Oleh karena itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita punya Al-Qur'an
di mana Allah bercerita kepada kita melalui tulisan-tulisan itu, kalam ilahi itu, kayak Tinggal gitu kembali pada sih. diri sendiri, mampu Betul. nggak menalarnya, Iya, betul betul. mempelajarinya, seperti Betul itu. sekali. Baik, ini waduh sayang sekali ini pertanyaan yang terakhir dalam Wah, sesi podcast oke, ini. tidak apa-apa. Tadi sudah dibahas sedemikian rupa, tapi Mhm. saya masih ingin tahu, ada nggak sih, yang membedakan antara self love dengan egois dan narsisme itu? Iya sih, kalau misalnya kita telisik ya, kayaknya self love ini karena terlalu banyak bahasan tentang mencintai Mencintai diri, diri. jatuhnya nanti mungkin narsisme kah atau misalnya egois Egois. gitu kan. Nah sebenarnya ya, mereka ini memang kaitan, saling berkaitan gitu kan, ibaratnya kayak gerbong kereta api gitu kan berkaitan. Tapi pada dasarnya konsep mereka tuh beda. Kalau self love itu kita menerima diri kita, mencintai diri kita secara positif. Itu tadi, Positif. ada kan tadi di bagian awal tuh kita Iya. bahas, kita harus menyiapkan ruang untuk gagal, ruang untuk kecewa, sedih, dan sebagainya. Nah, egois ini sikap mementingkan diri sendiri, Ustazah. Jadi, nggak ada tuh space-nya. Jadi, semuanya tuh berlebihan kayak gitu. Dan kita cenderung untuk mengabaikan kebutuhan atau perasaan orang lain. Kalau self love enggak, kita cuman minta diri kita untuk tidak melihat terlalu berlebihan capaian orang lain. Jadi kita tetap melihat capaian orang lain, tapi kita juga lihat nih kita punya capaian sendiri. Kalau egois enggak, Ustazah. Dia tuh kayak, alah, menyepelekan gitu loh, "Halah, gitu doang mah," kayak gitu. Jadi Ketinggian. jadi kan beda tuh konsepnya, jadi gitu, nggak sehat. Tapi kalau self love itu sehat gitu, karena kalau egois kita mengarah pada perilaku manipulatif dan eksploratif. Manipulatif tuh kita bohong akhirnya. Kayak aku mau dipuji-puji lah sama orang-orang kayak gitu mah. Nah itu tuh bedanya self love sama egois kayak gitu. Nah kalau narsisme ini gangguan kepribadian. Ada tuh namanya NPD, narcissistic. eh, saya lupa pokoknya NPD tuh nanti teman-teman bisa cari itu kepanjangannya NPD, narsisme. Dia itu adalah gangguan kepribadian ditandai dengan kebesaran diri. Jadi kayak apa tuh, ya benar, nggak apa-apa, apa-apa tuh direkam, diabadikan kayak gitu. Tapi kalau berlebihan jatuhnya kita nggak empati sama orang gitu kan. Udahlah nggak ada empati, nggak realistis kayak gitu. Jadi sensitif terhadap kritik. Sedangkan self love enggak. Dia akan menerima kritikan orang lain tapi dia bisa mengolah. Oh ini kritikan yang baik, ini saran nih jatuhnya, bisa mendukung diriku. Tapi kalau misalnya narsisme, tidak seperti itu. Jadi, itu sangat beda gitu kan. Ada kesulitan orang, yang narsistik untuk mencintai dirinya. Tapi self love, insya Allah sih nggak narsistik, Nah, gitu. Masya Allah. Setelah berakhir sudah Ustazah sesi kita kali ini, gitu ya. Iya, Memang karena terbatas dengan waktu juga, tapi betul. izinkan saya untuk sedikit menarik kesimpulan tentang Iya. pertanyaan-pertanyaan tadi Mhm. sudah dibahas sebegitu lengkapnya, Masya Allah sekali. Amin. Dan Insya Allah ini akan memberikan pemahaman, memberikan titik terang kepada para teman-teman dan juga para penonton channel YouTube ini, yang mana sebenarnya self love itu sebuah yang paling menarik itu adalah sebuah perjalanan. Nggak semua orang nggak harus ketika kita lahir langsung punya self love ya Ustazah. Kita mencari bersama dengan hidup kita berkembang, semakin berkembang usia, semakin kita mencari apa sih self love itu, Iya, semakin betul. itu. Dan juga self love ini sebegitu pentingnya karena dengan self love kita itu bisa menjadikan apa ya, tameng dari hal-hal yang negatif Iya, betul. yang akhirnya nanti bisa membuat kita itu mudah berkembang karena biasanya masalah orang sulit berkembang itu karena terlalu mendengarkan omongan orang yang Heeh, toksik yang nggak baik toxic bagi dia sendiri karena memang juga konteksnya dari self love itu kita kita yang lebih tahu diri diri kita kita, betul. daripada orang lain gitu. Jadi kita Iya, juga harus jadi diri kita sendiri, nggak betul bisa Ustazah. mengikuti orang lain gitu kan karena Mhm. memang self love itu bentuk dari self love itu menjadi diri sendiri makanya Betul, just be yourself guys. Iya, karena semuanya itu tergantung pada diri kalian sendiri Betul, sebenarnya ya Ustazah. betul Di sekali. Al-Quran, dalam agama perspektif Islam pun semuanya sudah tertuang sebenarnya. Mau nggak merealisasikan self love itu Self love kepada itu. diri kita Iya. sendiri seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, iya Ustazah. Izinkan kami, saya selalu ini untuk undur diri. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi motivasi dan juga Mhm. ilmu yang sangat bermanfaat bagi para teman-teman dan para pendengar sekalian. Amin, amin Saya ya izin Allah.
Ya Ustazah. Iya, silakan. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan kalau misalnya nanti ada yang salah, silakan teman-teman, atau para pendengar yang kami sayangi di luar sana ya, Iya. boleh banget untuk diluruskan. Karena kita kan nggak narsisme ya Ustazah, Iya, kita menerima kritik heeh, gitu. bener, Jadi insyaallah insyaallah ya. kalau ada apa, kita akan welcome Monggo. koreksi dari siapapun itu. Betul. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.